Selanjutnya ada pembicara kedua, yakni Bapak Hengki Armes Hidayat, MSN. Baiklah, saya akan jelaskan sedikit eh, informasi mengenai Bapak Hengki Armes Hidayat, MSN. Beliau adalah salah satu dosen muda di jurusan Sendra Tasik, Universitas Negeri Padang, yang bergabung sejak tahun 2017. Beliau menuntaskan program sarjana di ISI Padang Panjang pada tahun 2011 dalam bidang karawitan dan program magister di bidang pengkajian seni pertunjukan musik Nusantara masih di institusi yang sama yakni ISI Padang Panjang pada tahun 2016. Selain aktif mengajar, meneliti, dan berkarya cipta musik, Bapak Hengki Armes Hidayat MSN masih aktif terlibat pada event-event musik skala lokal, nasional, dan internasional. Partisipasi terhadap beberapa event skala internasional yang baru saja diikuti adalah Toba Caldera World Music Festival pada tahun 2019 di Danau Toba, Sumatera Utara. Baiklah, demikian informasi ringkas mengenai pembicara kita yang kedua pada sesi 2 ini. Saya persilahkan kepada Bapak Hengki Armes Hidayat MSN untuk menyampaikan bahasannya dengan judul Budaya Virtual sebagai Kebertahanan Kehidupan Seni di Masa Pandemi dalam waktu kurang lebih 30 menit. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak Agung yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi makalah dalam tema literasi teknologi seni pertunjukan di tengah pandemi. Yang sama-sama kita hormati, barangkali Bapak Wakil Rektor yang masih ada pada Zoom meeting pada siang hari ini, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Seni bersama dengan wakil-wakil dekan Universitas Negeri Padang tentunya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Jurusan Sendra Tasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, kemudian juga Kaprodi, Bapak Kaprodi Pendidikan Musik, Jurusan Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, dan juga Ibu Kaprodi Pendidikan Tari, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, kemudian juga pemateri kita yang telah menyampaikan pada sesi pertama di awal tadi, pagi, kemudian juga kepada pemakalah pendamping yaitu Bu Yuliasma, kemudian juga nanti ada Bapak Rudi, kemudian juga kepada Bapak Ibu peserta semuanya tentunya kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah menyediakan kesempatan untuk kita dapat bertemu dalam ruang virtual Zoom meeting pada siang hari yang berbahagia ini. Kemudian tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja pada subtema mengenai literasi teknologi seni pertunjukan di masa atau di tengah pandemi ini, saya mengangkat subtema dengan berjudul yaitu budaya virtual sebagai kebertahanan kehidupan seni di masa pandemi. Konvergensi teknologi media massa merupakan hasil dari proses adaptasi yang panjang dari sumber daya komunikatif dengan perubahan evolusioner setiap momen sejarah media komunikasi. Dengan adanya media baru, menjadi secara jamak perpanjangan dari media tradisional kepada dunia maya yang memungkinkan publik untuk mengakses informasi dalam berbagai perangkat digital. Dengan kata lain, ini adalah virtualisasi budaya dari realitas manusia sebagai hasil migrasi ruang fisik kepada ruang virtual. Nah, hal tersebut diatur oleh kode, tanda,
dan juga hubungan sosial tertentu. Sebagai mana terjadi pada zaman saat sekarang ini, muncul cara komunikasi yang instan dan dapat merubah bentuk interaksi kita menjadi interaksi virtual, serta memungkinkan kita untuk mengakses cepat menuju sumber informasi. Nah, di sini dapat kita lihat produk-produk dari teknologi itu semuanya telah terkonvergen, baik itu media yang dulunya kita menggunakan surat, ya, kemudian media radio untuk mendapatkan informasi, kemudian media ketik, telepon, sampai televisi, handphone, semuanya sudah terkonvergen dalam penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada di komputer dan juga internet tentunya. Nah, sehingga manusia bukan lagi hanya sekedar sebagai pengirim informasi, akan tetapi juga sebagai produsen, penyedia, rekan kerja, dan sebagainya. Teknologi baru yang berkembang pesat membantu menghubungkan antar manusia dari budaya yang berbeda ke dalam satu ruang virtual yang tidak terpikirkan oleh orang atau manusia-manusia beberapa puluh tahun yang lalu. Dalam jaringan relasi raksasa yang disebut sebagai konvergensi teknologi media massa tersebut, manusia saling menyerap keyakinan, adat istiadat, nilai-nilai, hukum, bahkan kebiasaan satu sama lain sebagai warisan budaya yang dilestarikan oleh dinamika fisik ke dinamika cyberspace atau biasa disebut sebagai dunia maya dalam metamorfosis yang konstan. Baik, memetik dari apa yang disampaikan oleh Bapak Yasraf Amir Piliang, beliau menyatakan bahwasanya dunia cyberspace adalah sebuah dunia yang di dalamnya menampilkan suatu eksistensi citra atau lewat ontologi citra yang diandaikan sebagai lukisan dari suatu pencitraan dalam rangka mendapatkan makna eksistensial yang otentik. Pada tingkat antar individual, perkembangan komunitas virtual di dalam cyberspace telah menciptakan relasi-relasi sosial yang bersifat virtual. Kemudian Maxwell mengutip kepada Lindow dan Schatzer menyatakan bahwa virtual community terbentuk karena adanya orang-orang yang memiliki kesamaan minat dan sering berinteraksi satu sama lain dalam dunia virtual. Virtual community ini dapat membentuk berbagai platform-platform jejaring sosial seperti yang kita lakukan saat ini melalui Zoom meeting, kemudian juga bisa melalui YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini kita berada dalam realitas dunia yang pertama itu dengan adanya disrupsi revolusi 4.0. Nah, kemajuan teknologi secara masif telah membuat perubahan besar yang mengubah berbagai tatanan kehidupan. Ditambah lagi halnya dengan kondisi pandemi yang sedang berlangsung saat ini, sekaligus membuat perubahan tatanan praktik komunikasi yang awalnya dilakukan dalam bentuk interaksi secara langsung atau fisik, berubah menjadi interaksi yang dilakukan secara virtual. Nah, ini merupakan sebuah kenyataan bahwa komunikasi massa dengan menggunakan media teknis berbasis teknologi telah menghubungkan antara penyedia dengan penerima. Sehingga dalam kondisi pandemi yang sedang berlangsung saat ini, manusia dapat terkoneksi dalam satu link atau URL yang sama dan menjadi sebuah budaya virtual. Nah, kita melihat kepada sebuah pertunjukan seni yang awalnya kita memiliki kebiasaan dengan menonton pertunjukan itu secara langsung, kita dapat menonton pertunjukan secara langsung, namun dalam keadaan pandemi ini mungkin beberapa dan berbagai siasat dilakukan dengan menjaga jarak. Ya, mungkin dengan hal ini mungkin tidak relatif berdampak efektif, sehingga mungkin bisa jadi ruang-ruang pertunjukan yang awalnya diadakan dalam ruangan pertunjukan itu telah berubah menjadi pertunjukan-pertunjukan virtual yang sangat memberikan berbagai wacana baru dalam seni pertunjukan.
Dapat kita sadari bahwa dampak dari pandemi yang berlangsung mengubah berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang sangat merasakan dampak pandemi ini yaitu kehidupan seni. Kehidupan seni sebagai rangkaian membentuk kebudayaan masyarakat, mau tidak mau, mesti mampu bertahan, serta senantiasa menampakkan wajahnya. Ruang gerak seni yang awalnya dapat terjadi dalam satu teritorial, dan disaksikan secara langsung atau secara fisik, kini telah digantikan oleh ruang-ruang virtual sebagai solusi kebertahanan dari kehidupan seni. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Cecep Rohidi, menyatakan bahwasanya kebudayaan dapat ibaratkan sebagai keping mata uang logam yang satu sisinya berfungsi sebagai pedoman kehidupan dan sisi lainnya berfungsi sebagai strategi adaptif yang senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian sejalan dengan pendapat ini, Wolf menyatakan bahwasanya dalam buku The Social of Production of Art menyatakan kehidupan seni adalah sebuah wacana tentang segala sesuatu yang dapat menunjukkan bahwa apa yang disebut seni dapat hidup dan berkembang jika di dalamnya terdapat seniman, karya seni, dan masyarakat seni, sehingga seni merupakan produk sosial. Dalam masa pandemi saat ini, kenyataan kehidupan seni secara sinkronik berada dalam ruang dan waktu, dan merupakan suatu proses yang panjang. Maaf, maksud saya, kehidupan seni secara diakronik itu berada dalam ruang dan waktu dan dalam proses yang panjang. Nah, konteks seni pertunjukan secara sinkronik dapat juga kita amati pada keadaan pandemi saat ini dengan menggunakan ruang-ruang virtual. Namun tidak itu saja, seni yang dibahas dalam konteks sebuah seni pertunjukan secara khusus dapat pun kita membutuhkan media-media atau sarana yang dirasa efektif untuk menyampaikan wajah serta makna dari seni itu sendiri. Dengan adanya bantuan teknologi ataupun internet atau disebut dengan media baru pada saat ini, seniman sebagai pegiat seni dapat melakukan interaksi dalam satu kelompok atau komunitas. Suatu komunitas biasanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kesamaan minat dan tujuan yang sama. Kemudian menciptakan interaksi-interaksi serta relasi-relasi sosial dalam bingkai virtual untuk disampaikan kepada penerima, audiens maupun masyarakat. Nah, ini saya melihat kepada satu bingkai komunitas yang khususnya berada di Sumatera Barat yang merangkul kaum-kaum milenial untuk melakukan aktivitas-aktivitas hubungan dengan seni maupun edukasi. Nah, dulunya bisa saja kita melakukan interaksi secara langsung dengan cara berkumpul secara langsung. Nah, sekarang dengan adanya teknologi itu kita seolah-olah tiada batas dapat melakukan interaksi melalui virtual dengan menggunakan platform yang disediakan oleh aplikasi-aplikasi atau web-web yang ada dalam jaringan internet. Seniman sebagai pegiat seni dan komunitas-komunitas kelompok-kelompok seni pertunjukan membutuhkan rangsangan untuk dapat terus mempertahankan keberadaannya. Karena hal ini tidak terlepas dari hal yang mendasarinya. Yang pertama itu mengenai satu keberlangsungan yang menggantungkan hidup serta profesionalitas pegiat seni sebagai identitas personal. Yang kedua itu menyangkut keberlangsungan dan keberadaan yang mengusung karakteristik komunitas ataupun kelompok masyarakat tertentu sebagai identitas sosialnya. Manusia memiliki serta kesempatan untuk mengoptimalkan segala kemampuannya untuk membentuk identitas, baik itu personal maupun sosial. Dengan begitu, identitas sosial menjadi bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya selama berada dalam komunitas dengan secara sengaja menginternalisasikan nilai-nilai, turut berpartisipasi, serta mengembangkan rasa peduli hingga mencapai tujuan bersama.
Nah, di sini ada sebuah piramida yang saya buat, bagaimanapun rangsangan bagi baik itu pegiat seni maupun itu pembelajar seni, maupun itu pendidik seni, baik itu dalam bentuk individu maupun kelompok, kita membutuhkan rangsangan yang dapat dilakukan melalui interaksi yang tidak terlepas dari ide-ide kreatif, kemudian upaya inovatif yang dilakukan, serta kerja kolaboratif untuk menciptakan alternatif-alternatif sebagai proses adaptif yang dapat diwujudkan bersama. Nah, media baru internet sebagai media komunikasi yang efektif pada saat sekarang ini membuka peluang sekaligus tantangan bagi pegiat-pegiat seni untuk tetap menjaga eksistensinya, serta untuk keberlangsungan kehidupan seni yang dibutuhkan di tengah masyarakat. Nah, pada gambar ini merupakan beberapa contoh dari kegiatan-kegiatan festival yang diwacanakan oleh pemuda-pemuda milenial yang terdiri dari baik itu seniman, peneliti, maupun pendidik-pendidik seni. Nah, dengan adanya komunitas-komunitas dengan individu-individu di dalamnya sebagai pegiat-pegiat seni, menjadi satu wadah untuk menciptakan rangsangan-rangsangan tersebut, sehingga kehidupan seni itu dapat berlangsung walaupun dalam keadaan pandemi seperti saat sekarang ini. Produk dari proses adaptif pemanfaatan teknologi dan internet melahirkan platform-platform laman-laman virtual yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, sehingga menarik perhatian pegiat-pegiat seni serta pemerhati seni lainnya untuk berpartisipasi serta meramaikan event-event yang dirancang melalui tautan-tautan cyberspace. Nah, event-event yang diselenggarakan oleh komunitas-komunitas biasanya digelar dalam bentuk festival. Pada awalnya bergerak dari satu bidang seni pertunjukan, dengan adanya peran teknologi atau internet membuat berkembang hingga ke lintas seni, bahkan ke lintas sektor. Pada lintas seni seperti sejalan dengan diadakannya pameran-pameran seni dalam bentuk audio, visual, maupun pameran sejarah, hingga pameran yang berhubungan dengan kebudayaan-kebudayaan lokal. Sedangkan pada lintas sektor, sejalan dengan edukasi seni, ekonomi kreatif, hingga destinasi wisata, wisata budaya, serta wisata kuliner, dan sebagainya. Kelompok komunitas yang ada di Sumatera Barat khususnya memproduksi, mendistribusikan pengetahuan literasi media melalui kegiatan-kegiatan kreatif, mengorganisasikan kegiatan kolaboratif antara profesional, seniman, penulis, peneliti, dan warga masyarakat secara luas. Mengembangkan media lokal dalam sistem pengarsipan, serta membangun ruang-ruang alternatif bagi pengembangan kesadaran kebudayaan. Melihat dari upaya yang telah dilakukan oleh pergerakan komunitas-komunitas dalam menjaga stabilitas kehidupan seni, maka dapat dijadikan sebuah pedoman serta strategi adaptif yang berguna dan perlu dikuasai baik individu maupun kelompok lainnya yang ada pada masyarakat secara luas. Adapun pedoman serta strategi adaptif yang perlu dikuasai terdiri empat perangkat yang coba saya menjadikan konsep yang coba saya tawarkan pada kali ini, pada kesempatan penyampaian makalah ini. Yang pertama itu adalah perangkat hardware. Nah, di sini artinya bagaimana kita harus memiliki kemampuan untuk memahami serta mengoperasikan perangkat-perangkat keras produk teknologi. Nah, seperti dengan adanya komputer, kemudian kamera foto, kemudian kamera video, perekam audio, dan sebagainya. Nah, itu kita juga bisa melakukan penyatuan atau mengkonvergen lagi karya-karya, ada baik itu dalam bentuk kamera foto atau hasil visual maupun audio ke dalam bentuk karya baru yang diproses melalui aplikasi-aplikasi yang ada pada komputer. Nah, di sini mengenai aplikasi itu sendiri, yaitu kita harus menguasai yaitu dengan adanya perangkat software. Nah, ini artinya
kita harus memiliki kemampuan untuk memahami sistem kerja aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang ada di dalam perangkat produk teknologi komputer tersebut. Nah, itu sangat banyak sekali yang ada aplikasi-aplikasi yang tersedia pada perangkat komputer, seperti dengan adanya software browser, software desain audiovisual, software jejaring sosial, atau dalam pendidikan ada LMS, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bagaimana kita melakukan atau menggunakan perangkat pikiran. Nah, di sini saya istilahkan dengan brainware, yaitu adanya kemampuan untuk mengorganisasikan dan mengembangkan cara berpikir guna mendapatkan hasil yang optimal. Seperti dengan cara berpikir secara sistematis, kreatif, inovatif, kemudian mengkolaborasikan pengetahuan yang dimiliki dengan melakukan interaksi, kemudian melakukan kerja kolaborasi. Nah, yang keempat, perangkatnya yaitu soulware. Nah, ini adalah jiwa, hati. Ya. Ketika kita sebagai manusia, kita tentu memiliki hati. Kita juga memiliki otak, tentu memiliki hati. Nah, di sini perangkat hati kita yaitu adanya kesadaran kita untuk meluruskan niat, kemudian menentukan minat kita untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti halnya ini adalah dalam bentuk perilaku, baik itu memotivasi diri sendiri maupun individu-individu yang ada di lingkungan kita untuk dapat menghasilkan produk-produk karya-karya secara produktif. Baik, itu saja kira-kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Semoga ada yang bisa dapat dipetik dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kembali saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.